Tapi ketika ketakutan itu berlebihan menjadi malah bumerang buat kita. Jadi timbul seperti itu. Menarik, betul banget. Makasih ya Bu Ayu. Jadi Bunda-bunda tadi apa yang disampaikan Bu Ayu itu kekuatan ya. Ketakutan itu sebetulnya adalah satu bagian dari kita menjaga-jaga. Kalau kita nggak takut, ya nggak ada ketakutan, ada kebakaran masuk aja gitu ya. Kemudian ada satu satu apa? Misalnya ya kita naik kendaraannya supirnya ugal-ugalan, kita diem aja kan nggak ada rasa takut. Tapi takut itu membuat satu alert, satu tekan buat kita ya. Hehe, kita kayaknya mesti hati-hati nih. Kita perlu pikirkan nih langkah-langkah berikutnya. Dan betul yang disampaikan Bu Ayu, kita juga menyadari kita tidak perlu setelah kita berpikir solusinya. Banyak kali terus pikirkan akhirnya menjadi ketakutan yang nyata. Kita tidak bergerak. Gitu ya. Ini menarik ya. Jadi emosi sekali lagi bukan sesuatu yang negatif saja gitu ya. Sesuatu yang bahagia itu bagian dari emosi. Emosi bahagia, emosi terharu misalnya ya. Jadi pergerakan dari mental sadar terhadap situasi dan kondisi. Nah, mulai sekarang yang perlu pertama kali kita coba sentuh adalah kita menyatakan atau mengenali, saya sekarang sedang dalam kondisi emosi apa, ya, sehingga kita mudah untuk juga membuat satu solusi. Seperti yang disampaikan Bu Ayu ya, misalnya saya takut, saya takut terhadap apa nih? Ya, kita pikirkan bagaimana saya biar nggak takut. Oh, saya harus seperti ini, XYZ misalnya ya. Nah, setelah kita menemukan satu bentukan solusinya, lepaskan. Ya, yang terjadi adalah takut terus ya. Baik. Nah, ini wajah emosi. Jadi sebetulnya di wajah kita, coba lihat tengok kiri kanan wajah-wajah kita ya. Atau kita lihat foto kita, di kapan tahu ambil saja random foto. Saya pada saat itu sedang merasakan apa ya? Nah, itu wajah emosi kita. Kadangkala kita tersenyum, mata kita sendu ya. Bukan seneng duit ya. Tapi sendu itu kalau seneng duit itu semuanya ya, Bu Wiwin ya, Bu Winwin ya. Kita selalu butuh soalnya ya, ada satu kebutuhan. Namun bukan kita anchoring ke situ. Jadi kalau kita mau lihat wajah kita, wajah emosi kita, ambil beberapa foto. Ya. Maka nanti teman-teman, bunda-bunda akan mengenali pada saat itu situasi saya seperti apa dan oh ternyata wajah saya ketika dalam kondisi bahagia seperti apa. Oh ini saya waktu lagi sedih, tapi orang nggak tahu oh seperti apa. Ya, ini kita perlu kenali. Nah ini ya wajah emosi. Banyak ya ternyata dalam satu wajah kita bisa punya banyak rupa gitu. Terkejut misalnya, marah ya. Nah siapa yang biasanya marah tolak pinggang. Wajah emosi kita sama kemudian mendorong fisiologis kita, gerakan badan ya. Malu misalnya menunduk gitu ya. Nah ini wajah-wajah emosi dalam satu wajah. Kita punya nggak? Pasti punya. Yang sering mengerutkan alis, Bu. Yang sering mengerutkan alis ya. Akhir bulan mengerutkan alis ya. Nah, kita punya ya, jadi kadangkala, jengkureng kalau bahasa Sundanya ya. Jadi mengernyitkan atau kita sedang dalam proses berpikir, kemudian ada kerutan gitu ya, tanda kita sedang memproses pikiran itu sendiri, ya. Dari wajah ini mana yang bunda-bunda suka? Bu Winwin suka yang wajah yang mana Bu Winwin? Paling yang V ya?
Yang V. Ya, Oh, yang ujung ini. kenapa, Bu? Daripada yang iki semuanya. Yang V yang menurut Bu Winwin yang V ini dia sedang seperti apa, Bu? Gemes gitu ya. Gemes ya? Kok pusing gitu ya. Nah, kita bisa ya, kan mengasumsikan ya, oh dia berarti kayaknya seperti itu. Jadi wajah emosi itu bisa dikenali oleh orang lain, ya, berdasarkan asumsi atau pengalaman emosinya sendiri dari teman kita, ya. Kira-kira yang, emosi jijik yang mana, Bunda-bunda? Yang R ya? Yang Yang R, oke ya. Kalau Bu Ika? yang J sepertinya ya. Yang J ya. Nah, Ya. Oke, ada R, ada J gitu ya. Ada lagi Yang Bunda-bunda O, boleh Bu. dituliskan di kolom chat. O Yang O. ya, ada O. Kelihatan O ya, kelihatan ada O gitu ya. Ya. Eee, masing-masing sekali lagi nggak ada yang salah, yang nggak ada yang benar ya, Bunda-bunda. Karena kita emosi itu datangnya dari sudut pengalaman kita. Ya, kita merasa bahwa, Bu Winwin tadi menyampaikan kok jijik itu R, ya. Kemudian ada Bunda menyampaikan O. Ya, tadi Bu Ike yang mana Bu Ike? Yang, ini ya, Yang J, yang yang J. J, yang J, ya. Ini diproses dari pengalaman kita. Itu yang namanya asumsi. Nah, perempuan sering sekali berasumsi, ya. Jadi, mudah-mudahan ya nanti di lain waktu kita bisa kelola nih asumsinya jangan menjadi satu pemikiran yang dianggap nyata. Kita perlu validasi namanya. Betul nggak ya pikiran saya? Ya, termasuk tadi ya, kita sudah berpikir, aduh takut nih ke depan, saya nggak bisa ngomong nih. Ya, padahal itu persangkaan kita, asumsi kita, bukan realitas sebetulnya. Ya, nah ini wajah emosi, jadi bunda-bunda nanti boleh ya, kalau saya marah kayak gimana ya di depan kaca lihat, oh kayak gini ya, oh saya kalau lagi sedih gimana ya. Jadi kita mengenali juga bagian dari diri kita, ya. Paling mudah ambil foto-foto ya, kita lihat lagi. Nah, kenapa perlu? Sekali lagi, agar kita juga tahu, oh kalau saya sedang sedih seperti ini, orang lain menangkap nggak ya? Saya senang nggak ya ngelihatnya? Utamanya itu ya. Senang nggak ya saya ngelihatnya kayak gitu? Nah ya, baik. Ini waktu kita terbatas ya, jadi saya langsung saja. Jadi sensitivitas perempuan itu sebetulnya banyak ya, bunda-bunda, tapi saya ambil 3 saja. Karena hormon, ini secara konseptual dari Allah. Kita nggak bisa pungkiri. Hormon perempuan ya, itu, terjadi 28 hari. Jenjangnya banyak sekali, jadi kita menahan ya, menahan satu siklus 28 hari, ya. Kalau, tadi disampaikan Bu Dian ada, members ya, anggota-anggota dari WCT yang, masih muda, ini masih mengalami proses 28 hari secara reguler ya, bisa jadi, ya. Sementara kalau pria 24 jam selesai hormonalnya, ya. Nah, ini karena kita punya, estrogen, ya, ini meningkatkan hormon, oksitosin, dia ada empati, ada bonding, ya, kemudian serotonin, meregulasi mood, ya. Jadi kita punya nih, sisi dari hormonal yang memicu sensitivitas. Ya, empati kadang-kadang jadi simpati. Simpati jadi terlalu merasakan sekali apa yang disampaikan temannya. Temannya marah sama si A. Wah, karena kita mendengarkan tadinya empati ya, lama-lama dengerin terus jadi simpati, ikutan marah sama si A. Ya, karena proses kita hormonalnya cukup, tinggi, sensitivitas kita terpacu ya, terpicu. Kemudian tadi ya sistem otak ya dan, genetika. Nah ini bunda-bunda kalau boleh saya dorong, sekali-sekali kalau lagi senggang YouTube neuroscience perlu tuh kita ulik ya atau bahasan tentang neuroscience. Jadi kita lebih paham tentang bagaimana diri kita. Ya, jadi perempuan itu bisa mengaktifkan kedua belah otak ya, otak kiri dan otak kanan. Dimampukan. Hanya lebih banyak karena dalam sistem
di, diri kita ini sendiri, di otak kita itu lebih ke amigdala atau limbic system ya. Ini limbic system ini, selalu terkoneksi dengan peristiwa-peristiwa masa lalu kita yang akhirnya kita sebut dengan emosi. Masuknya ke otak apa? Otak mamalia dan otak reptilian. Ini nggak usah dipikirin ya, tapi intinya itu otak sensitivitasnya tuh ternyata sangat aktif kalau perempuan, ya. Dan itu sudah menjadi satu bagian kita. Yang perlu kita dorong bagaimana sensitivitas ini jadi kekuatan. Nah, kemudian apa? Oh, ini genetik ya, ini geneti, typo ya. Kadangkala memang juga ada, genetika ya. Kenapa sih perempuan, sensitivitasnya tinggi? Kita tidak bisa memungkiri bahwa mata kita adalah video yang akan merekam ya, merekam di dalam satu yang namanya hipokampus kita. Hipokampus itu kayak rak-rak ya, perpustakaan di kepala kita. Jadi kita bisa ambil ya. Saya boleh ya ini kalau kita mau sama-sama, sama-sama simulasikan ya. Saya boleh dong, mendengar suaranya. Semuanya pada off cam ya. Kalau Bu Eti ada nggak ya nih Bu Eti tadi termasuk yang pertama hadir. Bu Eti, masih mendengar suara saya kah Bu Eti? Mas. Oh, Bu Eti, pakai aham loh ya. Ya. Bu Eti, Gimana Bun? Bu Eti, saya Siap. pengen dong Bu Eti sedikit saja cerita tentang hal seru waktu di SMA. Saya kebetulan perempuan bandel saya. Jadi pernah disetrap sama guru. Terus? Kemudian karena kan kita mengkritik guru, Bapak ngajarnya kok ngadep papan tulis terus kita nggak dengar Bapak bicara apa gitu kan. Terus Pak gurunya marah, kita satu kelas disetrap, ditutup pintu, nggak boleh keluar, nggak boleh makan siang. Lah kita lapar, saya lompat jendela, bantuin teman-teman nyari makan. Itu yang dikenang teman-teman sampai sekarang. Wah gitu ya, jadi ingat Kalau ya. inget malu. Nah, ini luar biasa kan, SMA itu berapa puluh tahun gitu ya, berapa puluh tahun yang lalu, Bu Eti masih ingat loh. Berapa hari coba, ya 1 tahun 365 hari. Dan Iya, memori kali itu sekian masih tahun. ada, betul. Iya. Soalnya tiap reuni yang dibahas itu, ini cewek bandel gitu. Terus saya bilang, tapi saya kan baik mikirin teman-teman yang kelaparan, kayak gitu. Ingetnya di setrapnya ya. Jadi nggak boleh makan siang. Iya, Menarik. betul. Nah, jadi, terima kasih ya Bu Eti ya. Ya, Ini sama-sama. satu simulasi saja bahwa ternyata memori kita tuh sangat-sangat menyimpan banyak hal. Jadi kalau kita bilang sekarang era digital, contoh digitalisasi itu diri kita. Ya, kita punya neuron-neuron ya, simpul-simpul saraf kita yang memang menyimpan memori-memori. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kalau dipanggil masih ingat. Kalau diingatkan jadi ingat lagi. Nah, hanya saja yang menjadi satu tantangan adalah banyak kali kita juga menyimpan hal-hal yang kurang menyenangkan. Kita meniru hal-hal yang kurang menyenangkan. Ya, misalnya, mohon maaf ya, kita waktu di masa pertumbuhannya sering sekali tidak, dianggap saran kita tidak oke gitu ya, nggak enak, nggak oke, nggak di-approve, tapi dengan cara yang, katakanlah dibully ya, nggak usah ini deh, nggak usah ikut-ikut ini anak kecil gitu ya, nggak usah ikut-ikut saran anak kecil tuh tahu apa misalnya ya. Akhirnya menjadikan kita juga sulit untuk berbicara, enggan untuk berbicara lagi, dan sayangnya banyak kali kita meniru lagi. Jadi kita melihat anak muda
itu tidak berpengalaman dan tidak boleh menyampaikan sesuatu, ya. Sensitivitasnya lebih tinggi perempuan untuk meniru hal-hal yang justru menjadi anchor negatif dalam dirinya. Maka kita perlu cek and recheck ya. Jadi sumber stres itu juga bisa jadi karena bagian kita pernah melihat dulu bagaimana stresnya orang tua kita, kemudian kita mereplika lagi, ya. Dan sayangnya adalah membuat situasi tidak nyaman, ya. Jadi sensitivitas perempuan itu mengingat, ya, merekam, dan kemudian karena tidak diregulasi, maka diaplikasikan lagi. Ya, jadi kita perlu tahu nih, ini kalau saya marah, saya sensitif, saya marah, apa yang men-trigger saya? Apa saya perlu marah? Dari mana marah saya datang, ya. Itu kita perlu ya untuk menguatkan kembali hadirnya reaksi dari emosi kita. Jangan-jangan sebetulnya bukan diri kita, tapi dapati di waktu lalu. Lihat ya, misalnya sedang berkendara ya, wah internet saya tidak stabil, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar ya? Kemudian mobil menerjang mobil, yang dibawa, kemudian marah-marah. Wah. Nah ya, itu bisa jadi dia meniru sebelumnya. Itu yang paling paling nyata terlihat ya. Ya, karena padahal nggak dengar kan, orang mobilnya udah ngelewatin, kalau kita selamat udah alhamdulillah aja gitu. Tapi kita marah-marah dan melotot-melotot, itu sudah pasti menduplikasi. Karena ada satu memori yang masuk. Ya, kalau kita tenang, sudah pasti generasi ke depannya juga lebih tenang, ya. Untuk menghadapi situasi yang, kaget ya, itu kaget ya, terkejut itu biasanya kita muncul emosi. Kemudian hubungan personal. Jadi, sensitivitas kita juga muncul ketika kita, dalam kondisi pekerjaan, percintaan, rumah tangga, dan keluarga, ya. Kenapa? Karena kita dimampukan untuk berpikir zigzag, kadangkala jadi peran kita ganda, ya. Ya ini kemudian juga memang ya ada satu budaya yang, domestik itu jadi urusan perempuan. Nah ya, nah ini yang masih, muda ya, atau, punya anak-anak perempuan yang sedang bertumbuh, mesti disampaikan equality-nya, bahwa domestik itu, urusan domestik bukan semata perempuan, harus sama-sama, ya. Nah kemudian, ketiga ini memang muncul juga karena kebutuhan berbicara 21.000 ya. Kita perlu berbicara, kadang jadi emosinya kita bicarakan, ya. Dan bunda-bunda 1 menit, 1 menit ya, kita 1 detik dulu deh. 1 detik itu pikiran itu bisa muncul 50 sampai 60 kalau kita tidak regulasi atau kita tidak sadari, ya. Baru lihat orang lewat aja kita sudah berpikir, "Ih, bajunya cakep," misalnya ya, itu berpikir, ya. Gimana 1 menit? Dan terbayang nggak bunda-bunda kalau kita tidak kelola, maka chaotic terjadi dalam pikiran kita, ya. Baik. Nah, khususnya di hormon ya. Hormon kita ini, yang memang perlu kita sadari sekali, ini loh, kita tuh sensitif, maka kita perlu sekali mengenali dan mengelola, ya. Saya ini kalau dibilang cerewet, apa betul saya cerewet ya? Gimana biar saya juga menyamankan misalnya? Ya, kita mulai mendengar, ya. Hormonal kita memicu kita untuk bereaksi dan ternyata kita butuh bicara. Ya, 21.000 per hari, kalau enggak unbalancing dalam sistemik di tubuh kita. Nah, menarik ya ciptaan Tuhan nih. Jadi ada yang menulis, itu juga satu bentuk mengeluarkan emosi, bicara tanpa mengeluarkan suara, ya. Baik. Nah, ini loh yang, jadi akhirnya membuat kita, menjadi perempuan sensitif ya, jatuhnya. Seorang perempuan itu, ya mengasuh anak, mengasuh suami, ya, menjaga hubungan sosial, yang nangga ya, yang bertetangga perempuan ya.
ikut arisan lah ya, ikut TKK ya, bekerja, teman berpikir, guru bagi anak, mengatur waktu, dan tadi yang disampaikan oleh, ini ya, oleh Widanti ya, menabung, keuangan, kita juga yang kontrol. Banyak nggak? Banyak ya? Kok perempuan semua sih? Nggak usah sekarang berbicara gitu karena kita mampu. Pertama kita mampu untuk melakukan banyak hal. Namun yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengelola emosi tadi. Ya, tidak menerima dalam kondisi kapasitas kita sebetulnya. Bisa kok kita bertetangga, kemudian sambil belanja sayuran misalnya pulang masak, kemudian, mengatur waktu ya dengan anak kita harus berangkat jam sekian, dijemput jam sekian. Jadi perempuan itu kalau di sini bunda-bunda ada yang masih merasa tidak berharga, maka saya ingin mengajak, luar biasanya perempuan. Nah, tahun 2026 sudah dekat, yuk kita kuatkan bahwa saya luar biasa, saya kuat, saya bisa melakukan banyak hal, gitu ya. Jadi ini Mohon loh peran ganda. instruksi Bu, mohon Waktunya udah habis instruksi ya? mungkin lebih dipercepat karena Baik, masih ada 3 materi, mohon maaf. baik. Ya, jadi, kita perlu temu kenali untuk melengkapi sensitivitas kita agar kita lebih berdaya dibanding kita mengencoring emosi kita, marah-marah segala macam, maka kita perlu ya melihat sekarang saya punya potensi apa dan merasa bahwa perempuan berharga. Ya, dan yang perlu kita lakukan, ayo kita berani untuk mencari tahu siapa diri kita. Potensi apa yang bisa kita kembangkan. Nah, baik. Kalau kita bicara tentang potensi diri, ya, ini pohon potensi. Bunda-bunda silahkan nanti menjelang sampai akhir tahun, ya. Ketika berganti tahun sudah kenal, saya tuh kekuatannya apa sih? Saya punya suara yang enak misalnya. Bagaimana saya mengembangkan dari sisi sini? Saya suka membaca, apa yang bisa saya kembangkan? Oh, bisa bikin buku, segala macam, ya. Saya ikut komunitas eh, yang buku sendiri. Saya punya sendiri sebagai administrasi misalnya. Ya, jadi kenali dulu. Iya. Berada dalam diri kita untuk menjadi sesuatu. Kalau kita bicara ya, kita kaitkan dengan baik, ya mohon maaf ya, berarti tadi sinyal saya cepatkan saja. Jadi terpental, terpental tanpa benjol. Ya, kalau Ali bin Abi Thalib menyampaikan, jangan jadikan hatimu seperti tanah liat yang mudah ditempa oleh emosi, tapi jadikan seperti gunung yang kokoh oleh kesabaran. Jadi emosi itu tidak bisa kita hilangkan sepanjang hidup ada, tapi bagaimana kita tempa dengan kesabaran agar kita bisa melihat lebih jernih, gitu ya. Nah, cari tahu potensi kita, ya, dan kemudian temukan makna diri. Perempuan dan laki-laki memang punya peran yang beda, namun kita equal, kita sama dalam sisi tanggung jawabnya, dihargainya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa perempuan tidak berharga atau diperlakukan seperti sosok tidak maju-maju ya atau tidak bisa membuat satu pemaknaan diri gitu ya. Jadi ini sebetulnya ada satu video ya, tapi saya tidak akan putarkan karena waktunya juga terbatas. Saya kirimkan saja di grup.
saya ceritakan bahwa sensitivitas perempuan ini kadangkala menjadi satu enemy atau musuh untuk perempuan itu sendiri, ya. Kita justru kadangkala dan banyak kali melukai hati teman perempuan kita. Nah, untuk itu saya juga dalam resolusi 2026, hayu kita sama-sama kolaborasi dan ini adalah wadah yang bagus ya. Wanita cerdas dan tangguh sama-sama merasa bagian yang berharga, cerdas bersama, tangguh bersama, agar tidak menjadi pembuli bagi diri kita sendiri, teman-teman perempuan kita, gitu ya. Nah ya, gue pernah dibilang lesbian, ya. Oke ya, ini saya sedikit saja menyampaikan. Jadi banyak sekali perempuan merasa ada hal-hal yang menjadi tantangan dalam dirinya dan mereka perlu struggling untuk mengatasi. Tapi kalau kita merasa berharga, maka itu akan menjadi sesuatu yang bukan kendala. Nah, saya kepingin minta Bunda Dian deh untuk membacakan satu. Ini saya suka sekali quote Bu Kartini ya. Banyak quote-quote-nya yang luar biasa. Dan ini NLPers banget kalau menurut saya ya, yang bersertifikat NLP. Bunda Dian boleh membacakan satu di sebelah kiri. Ya, terima kasih Bu Dian. Jadi ini tahun berapa coba ya Bu Kartini sudah menyampaikan dan sampai hari ini masih terjadi dengan perempuan gitu ya. Jadi yuk kita maknai apa yang disampaikan Bu Kartini untuk menjadi jauh lebih baik. Baik, saya mengucapkan terima kasih di waktu yang padat ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang padat ini ada pemaknaan yang bisa dibagi kepada Mbak Ayu sebagai MC kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dian atas Ya, Pak. pencerahannya tentang pengelolaan emosi buat perempuan, bahwa kita itu sangat penting sekali mengelola emosi, khususnya kita sebagai perempuan di tengah keluarga untuk bisa menjaga kestabilan emosi keluarga kita. Oke, selanjutnya yaitu akan saya tampilkan pemateri yang ketiga, yaitu Ibu Ike Roslika, SSI. Kepada Ibu Roslika, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan tangguh, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya dipertemukan di komunitas ini. Tentu ya, melalui komunitas ini kita bisa berbagi hal-hal yang sangat positif. Kemudian dan tim yang telah berupaya dengan sangat maksimal setiap waktunya untuk berjihad ya. Ini istilahnya bisa sangat baik berjihad. Baik, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memberikan materi yang sebetulnya mungkin saya juga bukan yang sangat menguasainya, yaitu keseharian Al-Quran dalam keseharian. Coba share materinya.